Shalom semua, apa kabar? Nah, pasti semua udah pada kangen nih ya sama sahabatnya, sama teman-temannya yang ada di rumah, yang ada di sekolah, pengennya bareng-bareng. Hari ini kita mau belajar tentang persahabatan yang menguatkan. Lagu yang pertama pasti kalian tahu semuanya, dan kita bisa nyanyi bareng-bareng sama sahabat-sahabat, adik, saudara, kakak yang ada di rumah. Lagu yang pertama adalah Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Tahu kan? Ayo kita nyanyi sama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Nah, kangen-kangenannya udah, tapi kita juga bisa loh menyampaikan rasa rindu kita lewat doa. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya yang baik, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau dengar tentang kebaikan-Mu buat kehidupan kami, Tuhan. Berikan ketenangan buat hati kami dan pikiran kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum dengerin firman Tuhan, supaya kita bisa fokus, Mbak Putri mau ajak nyanyi satu lagu yang kalian pasti tahu banget. Lagunya yaitu Firman Tuhan ku dengar. Nyanyinya sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat,
adik-adik, gimana kabarnya? Nah, Kak tadi sudah menyanyikan dengan Mbak Putri ya. Bernyanyi bersama-sama, pasti adik-adik senang. Hari ini Mbak Dia akan mengajak adik-adik untuk belajar firman Tuhan. Belajar tentang apa ya? Nah, kita buka dulu Alkitab kita. Dan sebelum membuka Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu. Tuhan, saat ini kami bersyukur Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami untuk belajar firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Alkitabnya dibuka yuk sama-sama. Kita buka dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang Nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma, Deborah antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau. Lalu aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedesi. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedesi. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Jika Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adik-adik, siapa yang tahu nama perempuan yang ada di gambar ini? Ya, gambar yang pertama adalah gambar pahlawan dari Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Gambar yang kedua adalah pahlawan dari Maluku yang bernama Christina Marta Tiahahu. Keduanya adalah sama-sama perempuan yang memiliki keberanian luar biasa, turun ke medan perang untuk membela rakyatnya. Bangsa Israel juga memiliki pahlawan perempuan. Di dalam kitab Hakim-Hakim tadi diceritakan, ada seorang perempuan bernama Deborah. Dia seorang nabiah. Nabiah adalah panggilan untuk seorang nabi perempuan atau perempuan yang menerima wahyu dari Allah. Tugas Deborah sebagai seorang nabiah adalah yaitu sebagai hakim yang mengayomi dan melindungi serta bertanggung jawab kepada umat Israel yang berseru untuk mendapatkan keadilan dan putusan ilahi. Adik-adik, ketika Deborah duduk di bawah pohon kurma, orang Israel menghadap padanya
untuk memutuskan supaya bangsa Israel terbebas dari penindasan oleh Sisera. Kemudian Deborah memerintahkan untuk memanggil Barak dalam menghadapi Sisera, panglima tentara Yabin. Deborah melakukan percakapan dengan Barak. Di dalam percakapan tersebut, Barak merasa bahwa Sisera lebih hebat, Sisera lebih kuat dibandingkan dirinya, karena Sisera memiliki sarana perang yang lebih banyak. Salah satunya adalah kereta besi sejumlah 900. Sedangkan Barak hanya memiliki 10.000 tentara. Rasa kalah sebelum perang selalu dipikirkan oleh Barak. Namun Deborah datang sebagai sahabat yang memberikan semangat untuk Barak sahabatnya untuk menghadapi Sisera dan pasukannya. Sampai-sampai Barak berkata, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Lalu apa yang dikatakan Deborah? "Baik, aku akan turut." Sikap yang diambil oleh Deborah ini menunjukkan bahwa dia seorang perempuan yang pemberani dan dia mau melindungi bangsa Israel dari penindasan. Deborah tidak hanya berkata-kata, tetapi Deborah menunjukkan perilakunya. Maka disitulah adik-adik, Barak mendapatkan kekuatan dari sahabatnya Deborah, sehingga muncul keberanian yang dialami oleh Barak. Kemudian Sisera dengan kudanya dan rasa percaya diri berperang melawan Barak dan Deborah serta pasukan Israel. Tetapi penyertaan Allah luar biasa kepada Deborah dan Barak. Pasukan Sisera semua mati di medan perang. Dan bahkan Sisera melarikan diri. Dan akhirnya Sisera mati terbunuh oleh seorang perempuan bernama Yael. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat kan wajah Deborah dan Barak. Mereka sukacita yang luar biasa. Adik-adik, mereka kemudian mengucap syukur kepada Allah. Dan rasa ucap syukur tersebut diwujudkan dalam bentuk puji-pujian Deborah. Pesan anak minggu ini adalah tentang arti persahabatan. Nah, bicara tentang persahabatan, Mbak Diah juga punya seorang sahabat. Sama seperti Deborah punya sahabat seorang laki-laki. Siapa dia? Mbak Diah mau panggil dulu ya namanya. Halo Pak Jimmy. Halo adik-adik. Nah, ini sahabat saya gitu ya. Iya adik-adik. Nah, Pak Jimmy ini saya menceritakan nih kebaikan Pak Jimmy ya sebagai sahabat saya. Pak Jimmy ini kalau Mbak Dia sedang sedih, dia datang bawa gitar nyanyiin gitu ya. Nyanyiin biar Mbak Dia nggak sedih lagi. Kalau misalnya Mbak Dia nggak ada Gojek yang mau jemput Mbak Dia, Pak Jimmy beri tumpangan Mbak Dia diantar ke rumah. Iya, Gitu. benar. Sebaliknya Pak Jimmy juga pernah dibantu sama Bu Dia gitu. Misalnya Pak Jimmy kan belajar komputernya kurang. Nah, Bu Dia mengajari saya supaya Pak Jimmy bisa. Nah, Pak Jimmy bisa akhirnya. Nah, di sisi lain juga ada tuh, Bu Dia suka memasak. Ya, saya melihat, Bu Dia saya minta ajarin dong memasak buat saya belajar sama istri saya. Nyatanya Bu Dia mengajari saya dan saya terapin di rumah sama istri saya. Nyatanya saya bisa juga. Ya itu. Terus menurut Pak Jimmy arti persahabatan itu apa sih Pak? Nah, persahabatan yang baik dan benar itu bahwa persahabatan yang selalu menerima apa adanya satu ya, terus menerima suka dan duka. Kemudian boleh nggak Pak kalau kita membeda-bedakan gender? Nah, nggak boleh, kita harus sama ya, nggak boleh membedakan gender itu tidak boleh adik-adik ya, laki perempuan itu sama ya. Ya meskipun Pak Jimmy seorang laki-laki, Iya. Mbak Dia seorang perempuan, kita tetap boleh bersahabat. Kayak benar. tokoh Alkitab tadi ya, yaitu Deborah dan Barak. Nah, pesan anak hari ini cukup sekian ya. Mari kita ucapkan selamat hari Minggu. Aktivitas minggu ini adalah
menceritakan kebaikan sahabat kita. Nah, seperti yang tadi sudah Mbak Dia lakukan dengan Pak Jemi ya, Mbak Dia pun ternyata punya foto bersama Pak Jemi. Ini sekarang bisa dilihat ya foto di samping. Ini foto Pak Jemi dengan Mbak Dia ketika Mbak Dia sama Pak Jemi melakukan pentas bersama. Ya, Pak Jemi itu pinter sekali menari sehingga memberikan contoh kepada Mbak Dia, ngajari Mbak Dia untuk menari juga. Nah, adik-adik juga bisa melakukan aktivitas yang sama. Langkah yang pertama adalah adik-adik menyiapkan foto bersama sahabatnya. Lalu masuk ke langkah yang kedua, adik-adik menceritakan kebaikan-kebaikan sahabat adik-adik. Lalu masuk langkah yang ketiga adalah dalam proses menceritakan tersebut harus divideokan selama 1-2 menit. Dan langkah yang keempat adalah langkah yang ditunggu-tunggu. Adik-adik mengirimkan video tersebut ke wali kelas masing-masing. Jangan lupa ya, aktivitasnya Mbak Dia tunggu nih hari ini. Semoga video adik-adik ini menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah hari Minggu ini dengan baik. Nah, sekarang mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, karena Tuhan telah mendampingi kami untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk sahabat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami juga menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kami, sehingga kami selalu ada ketika kami susah, ataupun ketika teman kami susah ataupun senang. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Semoga kami bisa melakukan aktivitas yang lainnya juga. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah hari ini kita cukupkan sekian. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik. Dadah adik-adik. Makasih ya Mbak Dia firmannya. Semoga dengan firman Tuhan tadi bisa membuat persahabatan kita semakin menguatkan antara satu sama lain. Nah, untuk menutup hari ini kita mau menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Kita mau mengasihi teman-teman kita, kekurangannya, kelebihannya dengan kasih Tuhan yang Tuhan berikan. Teman-teman tahu kan lagunya semua? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi
ya kebaikan Tuhan yang sudah kita terima, kita dengarkan. Nah, selanjutnya kita mau menjalani hari-hari ke depan kita bersama dengan sahabat kita. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Dah.